Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwindara Rolfa. Di sini saya akan membahas tentang genetika hereditas. Tidak seperti banyak penyakit fisik yang terbukti herediter, misalnya fibrosis kristik, penyakit Huntington, dan distrofi muskular Duchenne. Asal mula gangguan jiwa tidak sesederhana itu. Teori dan studi terkini mengindikasikan bahwa beberapa gangguan jiwa dapat dikaitkan dengan gen tertentu atau kombinasi gen, tetapi sumbernya bukan hanya genetik, faktor non-genetik juga berperan penting. Sampai saat ini, salah satu penemuan yang paling menjanjikan ialah identifikasi dua gen yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Selanjutnya, ada riset terus dilakukan untuk menemukan keterkaitan genetik dengan penyakit yang lain, misalnya skizofrenia dan gangguan mood. Hal ini menjadi fokus riset yang terus dilakukan di Human Genome Project yang didanai National Institute of Health dan Department of Energy di Amerika Serikat. Proyek riset internasional ini yang dimulai pada tahun 1988 merupakan proyek riset terbesar dalam bidangnya. Tujuannya ialah mengidentifikasi semua DNA manusia dan karakteristik manusia serta penyakit yang terkait dengan DNA. Para peneliti menerbitkan hasil dalam jurnal Skin. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di www.nhgri.com. Selanjutnya, ada tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidikkan dasar genetik gangguan jiwa. Yang pertama, ada studi kembar digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar monozigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama dan kembar dizigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar prenatal memiliki kesamaan genetik. Selanjutnya ada yang kedua, studi adopsi digunakan untuk menentukan Selanjutnya ada tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidikkan dasar genetik gangguan jiwa. Yang pertama, ada studi kembar digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar monozigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama dan kembar dizigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar prenatal memiliki kesamaan genetik. Selanjutnya ada yang kedua, studi adopsi digunakan untuk menentukan sifat di antara anggota keluarga biologis versus anggota keluarga adopsi. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu studi keluarga digunakan untuk membandingkan apakah suatu sifat lebih umum ditemukan di antara kerabat tingkat pertama atau orang tua, saudara kandung atau anak-anak daripada di antara kerabat jauh atau populasi umum. Walaupun beberapa keterkaitan genetik ditemukan pada gangguan jiwa tertentu, studi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa gangguan tersebut hanya terkait secara genetik. Pengaruh sifat yang diturunkan versus pengaruh lingkungan masih diperdebatkan, yakni debat tentang alam versus pengasuhan, pengaruh faktor lingkungan atau psikososial Selanjutnya ada stres dan sistem imun atau psikoimunologi. Para penelitian melakukan banyak cara untuk menemukan penyebab gangguan jiwa yang mungkin psikoimunologi, suatu bidang studi yang relatif baru mempelajari efek stresor psikososial pada sistem imun tubuh. Selain imun yang terganggu, dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, khususnya pada populasi yang secara genetik sudah berisiko. Sejauh ini, upaya untuk mengaitkan stresor
spesifik dengan penyakit tertentu tidak berhasil. Selanjutnya itu ada infeksi sebagai penyebab yang mungkin. Beberapa peneliti berfokus pada infeksi sebagai penyebab gangguan jiwa. Kebanyakan studi yang menggunakan teori virus berfokus pada skizofrenia, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberi yang dikembangkan dan diuji meliputi keberadaan virus yang memiliki afinitas terhadap jaringan SSP, kemungkinan bahwa virus sebenarnya dapat mengubah gen manusia, dan ibu terpapar virus selama perkembangan sistem saraf janin yang kritis. Selanjutnya ada Susan Swedo, Kepala Bagian Pediatrik dan Pengembangan Neuropsikiater di National Institute of Mental Health. Setelah mempelajari hubungan bakteri Streptococcus dan gangguan obsesif kompulsif pada anak-anak. Dalam studi pada 28 anak daerah mereka yang mengandung antibodi Streptococcus kadar tinggi dengan plasma donor yang sehat. Dalam satu bulan insiden menurun sebesar 50%, dan gejala OCD lain berkurang sebesar 60%. Studi seperti ini terkesan menjanjikan dalam menemukan kaitan antara infeksi dan gangguan jiwa. Selanjutnya ada peran perawat dalam riset dan pendidikan. Dari semua laporan riset dalam bidang neurobiologi, genetik, dan hereditas, implikasi untuk klien dan keluarga mereka masih belum jelas dan spesifik. Laporan di media tentang riset dan studi yang baru seringkali membingungkan atau tidak dipahami dengan baik oleh klien dan keluarga. Perawat harus membantu klien dan keluarga mendapatkan informasi tentang kemajuan dalam bidang tersebut. Perawat harus membantu klien dan keluarga mendapatkan informasi tentang kemajuan dalam bidang tersebut, tetapi juga harus dan hipotesis. Perawat dapat menjelaskan apakah terapi atau prognosis klien. Perawat merupakan sumber yang baik untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari klien. Selanjutnya ada psikofarmakologi. Manajemen pengobatan adalah isu yang krusial bagi banyak klien penderita gangguan jiwa, dan manajemen ini sangat mempengaruhi hasil terapi. Beberapa kategori obat untuk mengatasi gangguan jiwa, obat psikotropik akan didiskusikan, antipsikotik, antidepresan, penstabil mood, antiansietas, dan stimulan. Penting bagi perawat untuk mengetahui cara kerja obat serta efek samping, kontraindikasi, interaksi obat tersebut, serta intervensi keperawatan yang diperlukan untuk membantu klien menatalaksanakan program pengobatan. Beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan obat dan terapi obat penting diketahui perawat. Ketidakefektifan mengacu pada efek terapeutik maksimal yang dapat dicapai oleh obat. Potensi menjelaskan jumlah obat yang dibutuhkan. Obat yang berpotensi rendah perlu diberikan dalam dosis yang tinggi. Untuk obat yang berpotensi tinggi mencapai keefektifan pada klien. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.